Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sehat, salam guru penggerak. Baik, kali ini kita akan bahas tentang tugas koneksi antar materi di kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Sebagaimana kita ketahui, di modul 1 ini kita akan belajar tentang filosofis kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang dimaksud dengan pendidikan yang menuntun? Bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri, sehingga seorang pendidik menjadi salah satu faktor dalam pembentukan seorang anak-anak. Baik, yang kedua adalah asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir atau batinnya tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, yakni merdeka batin dan menjadi mandiri, merdeka lahir. Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam pemberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga memengaruhi kemerdekaan anak lain. Oleh sebab itu, tuntunan seorang guru mampu mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain atau menjadi manusia dan anggota masyarakat. Berikutnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dua zaman ini saling berkaitan, artinya kita sebagai pendidik harusnya mampu mengajar disesuaikan dengan keadaan zaman. Misalnya saat ini teknologi adalah hal yang perlu dikuasai dan diterapkan. Namun saat menerapkan tersebut harus tetap menyaring sesuai dengan keadaan sekitar kita atau kodrat alamnya. Baik, selanjutnya kita mengenal tentang budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pembentukan budi pekerti, hal yang utama adalah keluarga. Keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Keluarga merupakan tempat persemaian pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti atau pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan sebuah ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan dalam penguatan karakter murid melalui penerapan pelajar Pancasila yang terkandung dalam nilai-nilai sosio-kultural. Contohnya, pertama, membiasakan perilaku gotong royong tanpa perbedaan baik di lingkungan kelas, sekolah maupun masyarakat. Contoh yang kedua, membiasakan bersikap sesuai nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, semisal berdoa sebelum dan selesai pembelajaran. Contoh yang ketiga, menanamkan sikap saling menghargai dan toleransi antar sesama dalam kelas dan lingkungan sekolah, semisal menghargai pendapat teman ketika diskusi, toleransi kepada teman yang berbeda agama. Baik, selanjutnya kita menuju ke refleksi diri. Jadi setelah memahami filosofi Ki Hajar Dewantara, ada perubahan mindset sebagai pendidik yang perlu saya ubah. Antara lain, yang pertama, saya akan menjadi pendidik yang dapat mengikuti zaman, namun tetap mempertimbangkan kodrat alam yang ada di tempat saya, yakni kota Gresik. Yang kedua, ketika memutuskan sesuatu, saya tidak lagi menjadi aktor utama, melainkan saya bertindak lebih sebagai mediator bersama anak didik melakukan diskusi. Yang ketiga, ketika siswa melakukan kesalahan, saya akan memberi ruang dan waktu untuk siswa menjelaskan terlebih dahulu mengapa melakukan hal itu dan memintanya secara sadar diri menentukan hal-hal yang seharusnya dilakukan maupun yang ditinggalkan. Yang keempat,
Memberi kesempatan pada siswa menjadi dirinya sendiri dengan berekspresi, namun saya tetap mendampingi selama proses itu dan tidak mengharap semua siswa sama, namun setiap siswa memiliki potensi masing-masing. Berikut beberapa aksi nyata yang sudah saya lakukan. Yang pertama sebagai contoh, yakni meminta anak-anak untuk merancang kesepakatan kelas secara bersama-sama, kemudian mendesainnya dalam bentuk ekspresi tulisan-tulisan yang mereka tempelkan di dinding-dinding kelas. Yang kedua adalah aksi demokrasi yang bisa kita lakukan, yakni pemilihan ketua kelas. Di sana anak-anak melakukan pemilihan secara umum untuk memilih ketua kelas yang akan berjalan di tahun pembelajaran yang baru ini. Sekaligus mengajarkan kepemimpinan. Dalam hal ini ketua kelas memimpin sebuah rapat. Di sana kita bisa saksikan ada melatih diskusi, saling menyampaikan dan menghargai pendapat, memberi siswa kesempatan mengonsep bersama dalam aksi gotong royong dan berkebinekaan global. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga menginspirasi. Salam sehat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.